dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat, inayah, taufik dan hidayah hingga pada detik ini. Allah memberikan kita satu kemuliaan dengan diberikannya ilmu, dikenalkan kita sama ilmu. Setelah lama kita menjalani hidup yang belum proses ini, subhanallah, malam ini dan setiap Senin kita mengumpul sudah punya teman. Nama teman kita siapa? Si ilmu tadi. Orang kalau sudah hidup punya teman ilmu, itu tanda Allah telah memberikan kemuliaan. Ilmu ini kalau sudah jadi teman kita, kita miliki dia dan kita sudah tahu sama ilmu, dia ngajak ngomong kita terus. Majlisnya sebentar, tapi malam hari, siang hari, ketika sendiri, si ilmu ini ngajak ngomong kita terus. Untuk kita supaya dekat sama Allah. Ada apa-apa dia yang negur kita. Ada apa-apa, nah ilmu kalau sudah barokah tadi, dia ada di samping kita terus. Mau makan diingatkan yang baca doa, mau masuk rumah diingatkan yang baca doa, mau ini diingatkan kayak ngajak ngomong terus ilmu. Nah ilmu inilah yang dikatakan dan laharinnya dia dulu akan memberikan petunjuk kepada manusia supaya mereka mendapatkan keselamatan petunjuk nanti di akhirat nanti. Ya Allah, yang ngasih kita ilmu sebenarnya Allah sekarang ini yang memberikan ilmu. Nah kemarin kita dengar dari Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari ini, beliau memberikan satu gambaran bahwasanya kaifa yad'u an yafhama dalail al-asrar wa huwa lam yakun min halawati. Bagaimana kita bisa mengetahui detail-detail rahasia atau ilmu-ilmu sedangkan kita belum bertaubat dari segala dosa-dosa. Jadi mau mendapatkan ilmu, kita disuruh bertaubat. Taubat, subhanallah, bagaimana? Ilmu kan di akal, di pikiran. Nah, dengan taubat baru bisa memahami ilmu. Ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah ini tidak bisa dipahami dengan akal saja. Ajaib, subhanallah, orang kufar banyak yang tahu dan mereka percaya bahwa Islam ini benar. Zaman Nabi Muhammad, Abu Lahab tahu Nabi Muhammad jujur. Mereka kalau menitik barang sama Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad ini amanah, tidak pernah bohong. Seperti orang sudah tahu hitungan 1 tambah 1 2. Tapi ketika ditanyakan percaya nggak 1 tambah 1 2, tidak percaya. Padahal rumusnya dia sudah tahu benar 1 tambah 1 itu 2. Tapi subhanallah bisa tidak percaya. Begitulah orang-orang yang belum bertaubat, belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan satu cahaya ilmu betul. Yang mana ilmu ini kalau sudah bercahaya, dia seperti yang di sebelah kita terus ada ngomong. Kita marah suruhnya sabar, kita lupa disuruhnya ingat. Dan ada lagi rahasia ilmunya Allah yang Allah tidak berikan kepada seorang sembarangan. Dinamakan ilmu laduni. Dulu ada seorang wali namanya Abdul Aziz Ad-Dabbar. Ini orang dulu dari kecil sampai orang tak punya apa-apa, sampai orang-orang yang hilang akal dan tak tahu dia wali bin Auliyaillah. Dia punya kitab namanya Ibris. Banyak karangan bukunya. Kapan belajarnya tidak tahu, tapi ilmunya diakui oleh ulama.
sudah tahu kebenaran Islam, tidak bisa dia dapatkan ilmunya itu. Kenapa? Tidak percaya dia. Ada orang ahli tafsir dari golongan Nasrani, dia tahu kebenaran Islam, tapi dia tidak percaya. Alhamdulillah, Allah kasih kita ini iman, percaya bisa sama Allah, bisa percaya sama Rasulullah SAW, dan tidak ada satu kemuliaan yang sangat tinggi yang Allah turunkan dan Allah bagikan nikmat ini kepada penduduk dunia ini seperti iman. Nikmat iman ini ada nikmatin hamdat bisaha, nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Ada dulu namanya Abdullah bin Jada'an. Abdullah bin Jada'an ini seorang yang na'udzubillah ahli maksiat. Semua orang kenal bahwa Abdullah bin Jada'an ini tingkah lakunya na'udzubillah. Sampai satu Makkah ini benci sama Abdullah bin Jada'an. Pada satu saat, karena Abdullah bin Jada'an ini suku Bani Tamim, tak ada yang berani menghukumnya. Bani Tamim ini kuat, hebat, diakui kekuatannya, sehingga tidak ada dari kabilah yang lain boleh menghukum kabilah Bani Tamim. Kalau ada golongan kabilah Bani Tamim yang berbuat salah, mesti dari golongan Bani Tamim yang menghukum. Dan bapaknya Abdullah ini namanya Jada'an, termasuk pembesar Bani Tamim, asli keluarga Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini Bani Tamim. Walaupun Abu Bakar Siddiq ikut Rasulullah, itu tidak ada yang berani menyentuh Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena golongan Bani Tamim dia. Nanti sukunya marah kalau kita menyentuh dia. Dan suku Bani Tamim ini besar, kabilah yang besar, banyak pasukannya. Ada satu saat Abdullah ini menggoda perempuan seorang budak yang datang dari negeri luar ke Mekah, bawa budak, diganggunya sama Abdullah. Kabar ini sampai ke telinga bapaknya Jada'an. Bilang Jada'an, anak-anakku ya Allah, tak sanggup kan juga. Dia takut banget. Dia ganggu budak-budak tadi diganggu. Bilang Abdullah masih tinggal di dunia. Kumpul ke semua wanita ini. Lalu dia gengsi diri. Hei wahai golongan Bani Tamim, saya Jada'an bersaksi bahwasanya Abdullah ini bukan anakku lagi. Kalau kalian mau pukul, mau timbas saja sudah. Tidak sanggup saya sebenarnya tinggal aku. Bukan anaknya Jada'an. Bukan. Karena sudah bilang begitu, satu sahabatnya Abdullah ini namanya Wahid bilang, hei Abdullah, kenapa bapakmu sudah mengumpulin orang banyak? Kenapa? Dibilang kau bukan anak dia lagi dan bukan keturunan Bani Tamim. Ya lepas tangan sudah, yang mau dan tak pernikahanku ini hantam saja. Ini preman kampungan hari ini bilang. Masa iya? Abdullah bilang, jadi bagaimana? Kata Wahid bilang, lari ke gunung juga. Banyak orang yang dendam memantau ini. Kalau ini jalan itu, kehausan. Bisa mati saya di atas gunung, musim panas begini padang pasir. Urun lagi dia kembali ke bawah, Wahid bilang, jangan kau kesini nanti, aku bisa makan. Aku belum makan. Kalau makan di rumahnya hidup, itu dibagikan makanan. Tapi makanan orang terendah di kota Makkah, roti kering, makanan yang paling hina. Nah, apalah yang untuk makan? Nah, kau tutup muka. Banyak orang miskin di situ. Tutup mukanya, ambil makanan, habis dia makan makanan yang paling rendah di negeri kota ini. Naik dari atas gunung lagi mencari tempat untuk dia istirahat. Ada satu buah, dilihat ada satu rumah, dia masuk ke dalam itu, tiba-tiba ada ular jatuh di depan.
Dia deketi, nah kamu bukan bulan asli, tongkat bulan ini, api dari emas, matanya mata berlian. Ini tongkat mahal. Baru dia masuk ke dalam gua, lihat di dalam gua itu banyak harta. Dia dapat harta yang banyak di dalam itu, dan dia lihat di dalam itu ada tulisan-tulisan pemilik harta ini dari suku Jurhum. Tahu suku Jurhum ini keluarga Nabi Ismail atau istrinya Nabi Ismail ini dari suku Jurhum. Penduduk pertama kali di Mekah itu suku Jurhum nikah sama Ismail alaihissalam. Orang kaya suku Jurhum ini memang emasnya banyak. Tak tahu dia di sini menyimpannya. Oh, ada orang kaya. Dia masuk lagi banyak lagi harta. Ya Allah, Allah kalau ngasih harta sama siapa? Ini orang tukang goda orang, tukang jahilin orang, dikasih orang. Siapa pun dikasih. Kalau harta, siapa pun dikasih. Pembohong, pembuang, tapi ilmu yang kita dapatkan ini dari kita manusia, siapa yang mengambil ini? Siapa yang benar-benar pengen punya ilmu supaya orang dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, tahu mengerti sama hidup ini. Sedikit kalau tidak ada hidayah dari Allah. Hanya Allah kita dapatkan. Mulai detik itu dia mulai ambilnya temannya batin. Bagaimana dia bisa tinggal di kota Makkah, dikasihnya sedekah, fakir miskin, orang-orang yang susah. Siapa yang kasih Abdullah? Nama Abdullah ini aja besar. Siapa yang kasih hadiah Abdullah? Siapa yang begini Abdullah? Siapa yang begini Abdullah? Abdullah ini datang masih hidup, orangnya gimana? Nanti dia datang, sekarang ini sudah berubah, Abdullah baik, begini. Karena dia menjagakan, dia kasih hadiah terus, orang Mekah senangnya. Dia tinggal lagi di Mekah, rumah total, bukan seperti Abdullah yang dulu. Abdullah ini senang bantu orang, budak-budaknya dia merdekakan. Ini akhlaknya Nabi Muhammad sudah dipakai. Tak mau makan lagi, tak minum minuman lagi. Budak dia dimerdekakannya, dia dijadikan bisnis. Kerja. Kalau ketemu anak-anak dikasihnya hadiah. Setiap hari di Ka'bah itu dipanggil. Setiap waktu makan, saudara siapa yang kelaparan, tidak makan, datanglah ke rumahnya Abdullah bin Jada'an. Abdullah membuka pintu untuk semua musafir, semua pendatang-pendatang yang datang ke negeri Mekah ini. Makan semuanya dijaga. Tidak pernah lepas di rumahnya itu dari darahnya kambing dan onta. Jangan terus dan makanan enak, bukan makanan enak, makanan yang terhormat. Pagi, siang, malam. Yang tak punya tempat tinggal, Abdullah menyediakan tempat penginapan. Bagaimana orang muda terkenal? Sampai Abdul Muttalib, kaitnya Nabi Muhammad yang sebagai pimpinan Darun Nadwa. Darun Nadwa ini kayak PBB dulu. Semua Arab ini berkumpul, pembesar-pembesarnya di Darun Nadwa. Pimpinannya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini mengangkat kemana? Dia yang punya air zam-zam. Dulu orang yang punya kilang air ini orang yang paling hebat. Seperti orang punya kilang minyak. Semua orang minum dari situ. Abdul Muttalib ini sampai mengangkat Abdullah bin Jada'an wakil ketua Darun Nadwa, kayak wakil di PBB. Dan dulunya hina, berubah komputer jadi orang yang paling dihormati di Mekah gara-gara dia baik sama orang. Sudah suatu saat Sayyidatuna Aisyah ini kalau dihitung-hitung keponakannya Sirin. Dia itu kan sepupunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Abdullah bin Jada'an ini.
Jadi istrinya Rasulullah ini keponakan sepupu. Nah, Sayyidina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kau ingat tak dulu di negara ada namanya Abdullah bin Jabal? Rasulullah kan tahu saya, dia mulia. Rasulullah kenal. Ya Rasulullah, dulu kami kalau lewat depan rumah dia ketemu di jalan pasti kami dibantunya, dikasihnya makanan, dikasihnya duit ini dan ini. Apakah dia di surga ya Rasulullah? Orang ini baik benar, setiap hari sedekah, setiap hari sedekah. Rasulullah bilang, innahu finna, dia ada di neraka karena dia tidak pernah minta ampun sama Allah, karena dia tidak punya iman, maksudnya tak punya ilmu. Kebaikan yang banyak itu menolong orang sana sini, tidak dilihat sama Allah, tidak ada harganya. Harta yang banyak itu tidak ada harganya, kecil bagi Allah. Allah yang ciptakan segala-galanya. Padahal siang malam sudah berubah. Dari sini kita bisa tahu harta, kedudukan bisa Allah kasih siapa. Tapi ilmu dan iman percaya tidak akan Allah kasih kecuali kepada hamba yang dia sayang. Nah, proses kehidupan kita yang sudah sekarang ini alhamdulillah di akhir-akhir umur kita ini, di perjalanan yang sudah lama banyak yang kita lihat sudah, kita harus punya ini banget, kita harus dekat sama Allah. Ini target kita. Target perjalanan kita yang kita jadikan untuk menjalani di sisa umur kita ini, jangan kemana-mana lagi sudah. Jangan jauh-jauh lagi mikir, jangan menghayal kemana lagi. Bagaimana bisa dekat sama Allah, sama Nabi, dia hasilnya. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita akan diberikan kebahagiaan. Ini masalah bahagia. Dulu mungkin sebelum kita punya ilmu, kita melihat dunia ini banyak fitnahnya, banyak kotornya. Kita melihat ini dan itu, bala, ini bala, ini bala. Sekarang ini perasaan ada bala dari mana? Mau bala itu dari mana? Karena semua yang turun dari Allah ini nikmat kalau kita sudah punya ilmu, kalau sudah mengerti. Asal sudah punya ilmunya, yang penting kita senang. Kalau sudah kita nikmat senang, mau miskin, mau kena ujian, mau kena apapun, ujian itulah menjadi kenikmatan kita, karena kita sudah tahu, ini mau ujian, namanya dengan ujian ini mau ngancam derajat. Nah, jadi ujian jadi kita bilang, ini tangga kita untuk naik darajat. Mau kena sakit, amin Allah, lagi mau ngasih keampunan kepada saya. Ada dosa yang saya tidak tahu, ada dosa yang kita tidak tahu, tidak bisa diampunkan dosa itu kecuali dengan ada sakit. Senang dia, biasa namanya sakit itu mengampunkan dosa. Kalau orang sudah tahu dan mengerti, dia kejadian dunia ini semuanya apapun yang dia lihat itu adalah kenikmatan untuk yang datang kepada dirinya. Nah, cuma orang-orang yang mempunyai ilmu saja yang mengerti masalah itu dan tahu dunia ini tempat dia berjalan dan harus mempunyai sikap-sikap tersebut kalau dia ingin senang. Kalau tidak, menyembah dunia ini atau menyembah keinginan hawa nafsu, kita akan terhina di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah ada umur ini, ada kesempatan, mari kita buku-buku yang tidak baik kita lempar ke atas laut. Kita lempar semuanya. Kita mau buku kita sekarang ini di tahun baru Islam ini, buku kita semuanya tulisannya tujuannya mengarah kepada surga Allah, kepada Allah, Rasulullah, untuk Allah. Kenapa begini ngikuti Nabi? Kenapa begini ngikuti Nabi? Sudah, kita sudah tahu dunia
dan jagat raya ilmunya dia. Kita tahu benar barang yang berharga itu adalah iman, percaya kepada Allah. Barang yang berharga dan tanda Allah muliakan kita kalau kita diberikan ilmu dan iman ini. Dan alhamdulillah ilmu ini sudah mendatangiku. Tanpa kita sadar, siapa yang uji? Rencana kapan? Setahun yang lalu kita punya rencana, Allah yang punya rencana. Kalau Allah yang punya rencana, pasti ada sesuatu yang besar yang Allah mau berikan kepada kita. Allah tidak pernah iseng-iseng, tak pernah Allah iseng. Ini yang kita sekarang dengar, ada suara volume hidayah yang mengajak kita, yang menunjuk kita. Itu semuanya rencana dari Allah. Mudah-mudahan akan mengangkat derajat kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka dari itu, sahabat kita tadi setelah dia bilang kalau kalian tidak bertaubat, ilmu ini tidak datang. Tidak akan bisa datang. Orang yang tidak mau bertaubat sudah tidak mau lagi, sudah mau buka buku baru, mau buka buku baru, aku mau bertaubat, taubatan nasuh. Tidak lagi aku mau lagi ke sana kemari, cukup menghayal, cukup aku mau ini dan itu, berangan-angan, cukup. Sekarang angan-anganku adalah Allah dan Nabi Muhammad. Perasaan tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada angan-angan ini. Kemuliaan yang paling tinggi, harapan kita yang paling tinggi, dan sesuatu yang paling tinggi kita dapatkan di dunia ini kalau kita sudah bisa mendapatkan dekat sama Allah dan dekat sama Rasulullah. Di bibir kita terus Allah dan Rasul ini. Mulailah dengan taubat. Jangan diundurkan lagi, kena adalah taubatnya, kena adalah berzikir. Saya ini anak saya belum, keluarga saya belum saya urus. Justru dengan ingat sama Allah terurus semuanya. Jangan kena-kena lagi. Malam ini mulailah berwirid. Mulai malam ini tidur, sebelum tidur ambil tasbih. Mulai malam ini sholat 2 rakaat sebelum tidur, taubat kepada Allah. Ya Allah, aku mau berubah dari diriku. Maka Allah SWT berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Para siapa berbuat baik dari golongan laki-laki atau perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang menyenangkan untuk dirinya, keluarganya. Mari kita hadapi tahun ini dengan kebahagiaan, insyaallah, untuk kehidupan rumah tangga, anak istri kita. Kita bukakan pintu surga di rumah kita, insyaallah. Rumah kita berbau surga, anak istri kita, rumah tangga kita berbau surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka Allah memerintahkan bertakwalah kalian kepada Allah. Maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Sayyidina Junaid al-Baghdadi, termasuk guru daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau punya ilmu bukan main, sampai dikatakan, ya Syekh, ini dari mana ilmu ini? Aku dapat ilmu ini gara-gara aku sholat 250 rakaat di bawah tangga yang setiap hari. Di tokonya itu ada tangga, tak pernah dia buka toko kecuali sholat dulu 250 rakaat. Ada yang mengatakan 150 rakaat, kalau dia sholat di situ baru dia buka toko. Kan dia punya pedagang sebenarnya. Tetap pedagang, tetap buka toko, tapi sebelum buka toko sholat dulu 250 rakaat. Ada yang 150 rakaat dan seterusnya. Dari sholat itulah dia dapatkan ilmu. Namanya ilmu laduni, karena beribadah hanya dapat wawasan, dapat rasa, mendapatkan satu bau, bersentuhan dengan Allah, dekat benar sama Allah, bersentuhan dengan Nabi Muhammad. Sebabnya apa? Berduduk. Gara-gara duduk sama Allah, berzikir, sholat
ilmu itu adalah kemuliaan untuk dirinya, pakaian yang mahal, tak bisa dibayar dengan harta. Kalau kita mendapat ilmu, tak bisa kita ukur dengan harta. Utlubul ilma walau bisin, Rasulullah bilang, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Dulu orang mau berangkat pikir, nyawanya belum tentu selamat, perampok banyak di jalan. Itu berangkat yang jalan pendek saja, tambah lagi ke Cina. Ada di lautan, ombak lautan. Kata Rasulullah bilang, hadapi semua itu. Yang penting dapat ilmu ini akan selamat kalian. Oh, dengan ilmu. Dan ilmunya harus masuk ke hati kita, masuk ke pikiran kita, punya isi ilmunya. Nah, ketika berisi hati dan pikiran kita, lain cara orang berubah karakter dan kehidupannya. Nah, ilmu ini Rasulullah bilang korbankan segala-galanya walaupun sampai ke negeri Cina sana. Ambil ilmu tersebut. Maka orang yang sudah mengerti betul tentang ilmu, mereka akan mendatangi ilmu walaupun ada di mana. Sampai Rasulullah bilang kalau tahu apa yang turun, rahmat, anugerah dan lain-lainnya di majelis ilmu, maka orang-orang ini akan mendatangi ilmu walaupun pakai syarat. Boleh kalian datang dengan syarat kalian harus merangkak-rangkak. Orang mereka akan merangkak-rangkak demi mendapatkan anugerah yang besar di majelis ilmu. Man amila bima alima warrafahu Allah ilma ma'alam ya'alam. Barang siapa mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mewarisi sesuatu yang dia tidak pernah ketahui. Allah akan berikan ilmu warisan yang langsung diberikan kepada hamba-Nya. Ilmunya Allah. Imam Hasan al-Basri bilang, "Lau kana lil ilmi surah, la kana suratuhu ajmal min asy-syamsi wa ajmal min al-qamar wa ajmal min an-nujum." Kalau ilmu ini ada bentuknya, maka bentuknya lebih indah daripada matahari, lebih indah daripada bulan, lebih indah daripada bintang-bintang. Yang punya ilmu sama seperti dia punya matahari. Bagaimana? Si fulan punya apa? Punya matahari. Bahkan gambarnya lebih indah dari matahari. Punya bulan. Masa dia orang punya ilmu lebih daripada punya matahari? Satu dunia ini terang daripada matahari. Keindahannya belum lagi. Ini ilmu lebih indah dari itu. Ambil benar-benar ilmu. Bagaimana kita di tempat ini dapatkan rasanya ilmu, mendapatkan sampai kita bersahabat bersama ilmu kita, tidur kita bersama ilmu, bangun bersama ilmu. Ketika kita berkumpul dengan komunitas kita, dengan sahabat kita bersama ilmu, ilmu mendampingi kita terus. Kalau sudah ilmu ada sama kita, ilmu ini akan mengangkat derajat kita, menolong kita, menyelamatkan kita sampai di dalam kubur. Ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmu. Cerita di sini. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari. Maka berkata Ahmad bin Hanbal, ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapat dari gurumu Abu Sulaiman. Jawab Ibn Hawari, bacalah subhanallah tetapi tanpa rasa kekaguman. Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal subhanallah, maka berkata Ibn Abi Hawari, aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila jiwa hati manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, niscaya akan terbang ke alam malakut di langit, kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat kepada guru. Ahmad bin Hanbal setelah mendengar keterangan itu, langsung dia bangkit, bangun, berdiri dan duduk di tempatnya berulang 3 kali, lalu berkata, belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam.
Ia sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Kemudian ia membaca hadis, man amila bima amila, man alima alima, wa Allah inna lam ya'lam. Maksud halal ini ketemu Abi Halal, seorang itu muridnya Abu Sulaiman, dia nasihati aku, tolong nasihati aku. Ilmu, beritahu aku ilmu yang kau dapatkan dari Abu Sulaiman. Lagi ada dengan Abu Sulaiman untuk membaca Subhanallah dalam keadaan bertaubat tapi kepada Allah. Hebatnya taubat. Maka taubat ini akan mengantarkan kita ke langit, maksudnya penyaksian kita itu tenggelam, kita dekat sama Allah. Asal dengan taubat ini baru baca Subhanallah. Tapi syaratnya jangan pernah merasa diri hebat, jangan sombong, jangan bangga, jangan ujub sama diri sendiri, merasa rendah hati dan baca ini dalam keadaan bertaubat. Semua amalan ini kalau didampingi dengan taubat akan ada ilmu laduni yang mengiringinya. Itulah aulia usholihin, setiap hari mereka bertaubat, karena taubat ini punya rahasia sendiri, bisa menarik ilmu. Ini rumus. Pengen ilmu kita barokah, pengen segala sesuatu yang ada yang kita jalani ini ilmunya ditarik, ada muncul nanti ilmu dapat jalani hidup ini dengan taubat terus. Setiap malam kita taubat. Nabi Muhammad bilang, aku setiap malam beristighfar, minta ampun sama Allah, bertaubat 100 kali. Riwayat 70 kali. Kenapa? Karena ternyata ulama bilang dengan taubat ini rahasia yang dalam akan Allah bukakan. Memang rahasia ini tidak akan Allah titipkan bagi orang yang sombong. Mesti orang yang tidak kagum sama dirinya dan bertaubat. Orang harus minta maaf, orangnya rendah hati biasanya. Egonya tidak merasa diri benar terus. Nah ini yang dapat ilmu. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaydi harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh bagi orang yang sombong, seperti air tidak akan mengalir ke atas, mengalirnya ke bawah. Mau dapat ini barang mulia. Kita pengen punya barang ini. Ini barang tidak ada semuanya barang ini. Gara-gara barang ini kita bisa dekat sama Allah, bisa dapat rahasia dari Allah, bisa dapat ini, itu macam-macam kebahagiaan. Dan timbangan kita di akhirat besar. Satu ilmu saja lebih daripada sholat 1000 rakaat. Kalau 10 ilmu, ya Allah, panen terus kita. Bukan main, panen terus ya Allah. Kita hadiahkan, minta berkah ilmu sampai ke ibu kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Nah, jangan kita sebijian, senang sekeluarga. Mudah-mudahan kita dapatkan ilmu ini. Ilmu inilah, bukan ilmu yang bikin orang bego. Ini siapa bilang saya mau debat, ini mau debat. Ilmu bukan untuk didebati. Dulu orang mencari ilmu, dicari. Setelah mereka dapatkan ilmu, mereka dapatkan kebahagiaan. Dicari ilmu, setelah mereka dapatkan ilmu, saling sayang, saling cinta. Ilmu ini dicari untuk menyelamatkan memang. Nabi Muhammad bagi-bagi ilmu supaya apa? Supaya orang bersatu, supaya orang dekat sama Allah, supaya orang hidup nyaman dengan rumah tangga, sama anak, sama istri. Berkat ada ilmu. Ilmu ini kita dapatkan di masjid. Tidak bisa kita dapatkan di tempat-tempat yang mengeluarkan sedikit sekali. Jarang bisa. Dapatnya sama orang yang mesti duduk dan dekat sama Allah. Harus soleh. Mudah-mudahan dengan kita bareng-bareng bersyukur, berusaha, Allah jadikan kita orang-orang soleh. Allah akan belajar kita dengan ilmu. Kemuliaan yang paling tinggi yang Allah bagikan untuk penduduk
kita, Allah lindungi kita dari segala fitnah dunia, fitnah di dalam keluarga, di saudara kita, di sahabat kita, fitnah zaman dan akhir zaman. Allah angkat derajat kita, Allah tidak permalukan kita di dunia dan di akhirat. Segala hajat kubur, segala hajat kubur, segala hajat kubur dengan selamat dan afiat dan akibat yang baik, diberikan dengan keberkahan yang penuh dan berlimpah ruah. Allahumma barik lana fi a'malina wa asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa qulubina wa majlisina wa khulabina. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya dzal tawli anal faqir wa ya dzal izzati anal hakim. Ya Allah, satu beri aku adalah hamba yang fakir. Ya Allah, yang maha mulia, aku hamba yang hina. Ya Allah, sayangilah hamba yang bagi miskin ini, ya Allah. Ya Allah, sayangilah kelemahan kami. Berikanlah kami kesempurnaan, kabulkanlah hajat